Oke, hello kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rika Budi. Kali kita akan ngeliat foto lagi bro. Dan dari sini lebih cukup simpel sebenarnya. Kita cuma masukin ganti background doang ya kan. Asalnya backgroundnya gitu, jadi gini. Nah tapi masalahnya ini cukup sulit men. Serius ini cukup sulit walaupun simpel tapi cukup sulit pra. By the way buat teman-teman semua nih, gue minta maaf banget kalau tutorialnya nanti sedikit membuat kalian pusing atau bingung ya. Gue ngingetin dulu sini ya kan. Tapi kalau kalian lihat ini, perhatiin dengan seksama baik-baik, gue rasa kalian juga bakalan gampang. Dan kalian gak usah ngikutin cara gue 100% ya. Kalian bisa pakai cara kalian sendiri. Gue cuman ngasih tahu kalian trik-trik simpelnya lah. Oke, daripada pakai lama, langsung aja kita masuk ke tutorialnya bro. Oke teman-teman, yang pertama akan kita lakukan adalah membuka foto background dulu ya bro ya. By the way, seperti biasa men, gue saranin buat teman-teman semua sebelum mulai ngedit foto ini, nyalain dulu naikin dulu brightness HP kalian bro, supaya lebih terang, lebih enak men kelihatan jadinya ya. Oke, gue akan coba crop dulu ya fotonya ya. Kita akan masuk ke tools, kita akan masuk ke crop. Nah ini dia, karena ini terlalu besar ya, segini aja maksud gue. Kita akan tarik, gue nggak mau terlalu panjang bawahnya men, tarik segini aja lah ya. Kita lihat ya, oke seginilah. Kita akan masukin efek blur sekarang bro. Kita masuk ke efek sini. Kita akan masuk ke blur. Ini dia blur. Dan yang gue pakai adalah lens blur ya. Kenapa? Kalau lens blur ini liatin men, blurnya men, ada cahayanya beda sama blur biasa ya. Berarti ini kan ada cahaya-cahayanya men kalau lens blur. Nah, oke. Ini kita akan atur aja tinggal ya. Lightness-nya ya, radiusnya. Kita akan atur lightness-nya, mungkin sedikit turunin aja. 18 sepertinya sudah cukup bagus. Seharusnya pakai tilt shift ya kalau misalnya di Photoshop. Ini karena nggak tilt shift jadi harus pakai manual seperti ini bro. Kita akan klik dulu yang ini, kita mask dulu. Nah ini dia. Kita menggunakan brush di sini. Oke, size-nya sudah cukup. Atau ini size-nya 100, hardness-nya 50 aja cukup. Mana 50? Nah segini lah ya, 49. Kita akan tarik, ambil sini. By the way ini gue lupa nyalain tangan gue settingan untuk bubble tangan di recordernya ya. Nanti gue akan masukin, tenang. Oke, ini udah cukup bagus seperti hasilnya segini ya. Kita lihat dulu. Nice lah ya, segini lah ya. Oh ini belum ke blur sepertinya. Oh udah semua. Kita klik checklist aja tinggal. Lalu kita akan klik checklist lagi. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Tapi teman-teman, setelah tadi kita nge-blur si backgroundnya, kita akan crop si objeknya bro ya, supaya nanti ketika kita masuk ke menu draw, kita tinggal masukin dia aja di layer baru, supaya ntar gampang atur-atur warna-warna untuk belakangnya men. Jadi kita akan nge-cut dulu dia. Kita akan ambil tools, lalu kita akan ambil cut out. Nah ini cut out ini lebih gampang ya fiturnya ya. Kita akan coba pakai cut out. Oke, kita akan ambil back orang ini. Oke, ini yang gue coba segini ya. Kita akan coba langsung klik aja. Kayak gimana hasilnya nanti? Ternyata malah menghilang mukanya. Kita akan ambil lagi mukanya di sini. Oke, kita akan ambil. Karena gue mas kecilin brushnya men, jadi biarinlah kita ambil dulu aja lah. Yang banyak nanti kita hapus lagi gampang di itu ya. Di fitur hapus kita akan ambil ini set. Gue akan coba sebagus mungkin men. Kita ambil aja ngasal lah cut outnya lah. Gampang bisa atur lagi di menu draw. Oke, gue akan langsung save aja. Oke guys, selanjutnya kita akan bermain di menu draw ya bro ya. Ini adalah background yang tadi kita udah buat. Lalu kita akan masukin objeknya yang tadi kita udah buat bro. Kita langsung klik aja, kita langsung klik aja add objects, add photo. Nah ini dia foto dia ya bro ya. Lihat di sini men, ini foto dia. Nah ini kita harus hapus bagian sininya ya bro. Kita akan masuk ke erase mode. Erase mode kita harus hapus ininya ya bro ya. Nah ini pelan-pelan aja bro. Kita hapus. By the way, ini gua menggunakan stylus pen ya kan. Ini gua langsung dapat dari Samni. Kok lihat nih ada bubble-bubblenya kecil di sini ya, kayak mouse. Orang-orang mikirnya ini mouse ya. Itu bubble-bubblenya ini gua dapat emang langsung dari stylus pennya. Jadi gua pakai Samsung Galaxy Note nih ya. Jadi enak buat ngegambar-gambar kayak gini tuh ya. Ini tapi buat teman-teman semua yang nggak punya Samsung Galaxy Note atau
nggak punya stylus pen kayak gini, kalian bisa beli aja stylus pen di online store biasanya banyak di tempat-tempat jual-jual HP gitu. Just kadang suka ada main di ya kalau di Bandung sih namanya BEC ada ya. Pokoknya banyak di online store kayak gitu dah. Toko-toko buat HP kayak gitu, biasanya aksesoris HP ya. Ada ya stylus pen kayak gini. Tapi by the way, biasanya stylus pennya nggak ada bubble-bubble gini men. Kalau gua kan dari Samsung langsung nih, biasanya nggak ada bubble gini. Tapi ya menurut gua cukup worth it lah untuk dipakai menurut gua. So kita akan hapus lagi sini men. Lihat men, ini ada hasil akhirnya ya. Gua lagi ngatur-ngatur lagi di sini penempatannya nih supaya lebih enak nih. Kalau misalnya kalian mau ngatur-ngatur penempatannya, kalian bisa masuk ke menu sini ya bro ya. Ini ada, di sini ada tulisan mana nih. Nah ini nih, misalnya ini kan misalnya fotonya di layer ini. By the way, ini gue tadi fotonya sempat ke close dulu sama gue ya bro ya. Sempat gue save lagi, kita close lagi tadi. Nah ini pakai transform di sini kita bisa atur-atur fotonya ya. Jadi gue akan atur-atur lagi fotonya men. Oke, besarnya seperti apa? Oke, segini sebenarnya udah cukup bagus ya, tapi kurang gede kayaknya pak. Bentar pak, gue akan coba gedein lagi. Oke, seperti segini. Nah, segini kayaknya ya. Apa kegedean? Kegedean kayaknya ya. Kasih kecilin dikit. Oh my lord. Ini by the way di bawah sini liatin men, di sini ada noda putih ya. Ini sebenarnya kehapus sama gua tadi. Tapi tenang, kita bisa atur lagi itu nanti di ini, di apa? Kita bisa atur lagi nanti di menu clone ya. Kita tenang aja, kita akan pakai clone nanti. Oke, ntar gua akan atur dulu. Lihat. Oke, segini cukup menurut gua. Nah, ini kenapa tadi gue masukin fotonya di menu draw ya kan? Nih, jadi kalau di menu draw jadi layer-layer kayak gini ya. Kita sekarang akan masukin lagi add layer baru di sini, empty layer. Tarik sini, kita bakal masukin sebuah foto men untuk nambahin foto fog ya. Kabut. Oke, kita akan masukin fotonya. Ini dia fotonya bro, kita akan klik checklist. Lihat di sini, kita akan atur-atur, tarik. Oke, apa segini fognya sudah cukup bagus. Karena kalau misalnya di Photoshop itu ini fognya ini dia bukan dari foto tapi dari brush ya. Tapi kan di sini nggak ada brushnya cocok. Tadi gue udah nyari brushnya cocok, nggak ada men. Jadi paksa gue menggunakan ini aja bro, langsung dari foto aja gue ya. Nanti fotonya gue akan share di deskripsi fotonya ya, seperti biasa. Oke, gue akan atur. Gue gak mau kebanyakan juga men, gue cuma pengen kecil dikit doang fognya. Mungkin sekitar 15, 16. Alright, segini dulu lah untuk sementara. Oke, gue akan masukin lagi sekarang efek lagi men. Kita akan masukin lagi layer baru, empty layer. Taruh ke bawah. Oke, gue akan masukin ini nih, cahaya-cahayanya kita akan terangin ya. Kita akan masuk ke menu draw mode. Size-nya kita gedein, kita salah, ini maksud gue yang ini. Gedein ya size ininya ya. Kita akan klik set di sini. Sorry. Gue sih kecilin dulu. Oke, kurang kecil segini mungkin cukup. Nah, ini kita cari warna putih. Nice. Ini buat langinnya, bro. Nah, lampu ininya ya, kita akan terangin lampu-lampu ininya. Lihat di sini lampu ya kan, terangin. Terus di sebelah sini di keleknya ya, lampu terangin. Nah, nanti kita akan atur lagi sebentar, kita akan terangin sebelah sini juga. Oke, terlalu terang sepertinya. Kita akan yang di sebelah sini. Ini gue cuma klik doang, klik. Ini ya. Sebenarnya seharusnya sih lebih gede men lampunya, tapi susah ya di sini. Oke, lampu-lampu di sini supaya ada efek-efeknya lebih baik, supaya keren ya. Apa nih? Pintu ya. Kita masukin lampunya sedikit demi sedikit supaya keren. Mungkin gua akan coba tambahin sedikit efek light lagi di belakangnya ya. Kita akan masukin lagi foto baru di sini, add layer, empty layer. Tarik lagi. Gua akan masukin lagi foto baru ya di sini, add objects. Foto. Oke, ini adalah foto kemarin yang gue pakai men. Gue mungkin coba pakai foto ini. Kita ganti ke screen. Ini dia screen supaya lebih keren ya cahayanya. Oke. Ini kalau kalian atasnya ada cacat men, kita harus atur nanti. Mungkin kita akan balikin aja cara ngaturnya supaya nggak kelihatan. Oh my lord. Ternyata lebih tepat men. Gue puterin. Akan turunin ininya. Kita klik dulu dah. Nice, kita akan pastinya kita terus sedikit mungkin. Oke.
Mungkin sudah cukup ya segini ya. Nice, sudah cukup menurut gua. Nih, kita sekarang rapihin dulu modelnya. Nanti di sini masih ada kotoran-kotoran ya. Kita harus rapihin dulu, men. Kita akan masuk lagi ke ini modelnya. Kita akan masuk ke erase ya. Ini layernya harus yang model, ingat. Layer yang model kita akan hapus lagi kotoran sininya ya. Oke, teman-teman semua, sekarang sudah mulai cukup rapi ya. Oke, udah mulai kelihatan lah ya. Bagusnya bentar Pak, ini pakainya masih ada kotor sedikit sini, kita akan hapus lagi. Mana Pak ya? Allah, hapus lagi. Hapus lagi. Oke, lihat dulu sini. Makanya tapi ini mungkin objek gua akan pisahin dulu seperti ini, men. Mungkin gua akan coba dulu. Objeknya kita akan coba gini ya. Nah, ini objeknya udah jadi ya. Kita akan coba dulu save dulu aja. Save and share. Save private ya. Nah, oke, ini kita akan save dulu objeknya. Kita pisahin aja deh kalau gitu ya. Daripada pusing-pusing. Lalu kita akan sekarang tukeran. Ini sekarang yang kita akan save adalah backgroundnya. Ini backgroundnya ya. Kita akan save. Save and share. Save private. Nah, kayak gini. Oke, kita sekarang main di menu edit, men. Ini adalah foto yang tadi kita gunakan ya. Kita sekarang masukin aja fotonya, men, tadi ya. Nice. Kita akan masukin sekarang di sini objeknya. Oke. Nah, kayak gini nggak apa-apa sepertinya, bro. Gue pengennya sih ada lampunya tuh di keleknya dia. Nah, kayak gini tuh ya lampu ininya ya. Pengennya sih. Jadi gue akan cobain atur-atur lagi, men. Oke, segini kayaknya cukup bagus. My lord, this is cool. Oke, setelah gue masukin objeknya gini, men, sekarang gue akan coba benerin dulu. Ini ada kotoran di sini tadi ya gue ya. Gue akan masuk. Ini kalau misalnya ada kayak gini, men, caranya gampang banget. Masuk aja ke clone. Mana clone? Sorry, salah. Ini clone di sini. Nah, ini clone. Ya kan, ini pakai clone aja, bro. Kalau misalkan ada kayak tadi itu kayak gini nih, kejadiannya kayak gue. Oke, yang ini kita akan tarik di sini. Pakai yang ini. Selesai. Masalah selesai, oke. Checklist sudah ya. Gitu aja ya Pak ya, kalau misalnya ada masalah-masalah kayak gitu. Jadi gua akan masuk ke adjust. Sekarang kita akan masukin ke UN saturation. Kita akan turunin dulu saturationnya, men. Adjust mana ini? Oke, saturation kita akan turunin. Ini dia. Seperti biasa, men, kita akan hapus dulu ya. Kita akan masking aja di sini deh. Nah, kita akan masukin ke orangnya aja saturationnya. Ini dia orangnya ya. Oke, gede aja dulu. Kita akan random dulu. Bentar Pak, ini gak kelihatan. Kita akan cek, kita akan turunin drastis dulu ya supaya kelihatan bersihnya ya. Kita akan hapus lagi sekarang. Lihat teman-teman, sini udah rapih ya. Di black and white-nya. Kita langsung klik checklist dulu aja. Nah, ini tinggal atur aja di sini, men. Lihat sini. Ya kan, ini udah mulai nempel ya warnanya ya. Udah mulai enak lihat lah. Asalnya gini itu terlalu terang banget kayaknya. Kita akan turunin dulu sedikit. Nanti kita gampang mainin dodge and burn lah kalau di situ, kalau di Photoshop. Shadow-shadowan kita nanti aja. Oke, segini sepertinya sudah cukup bagus. Kita langsung klik aja checklist di sini. Oke. Lihat, ya cukup bagus segini ya. Oke, gue sekarang akan nambahin efek-efek sedikit lah ya di sini ya. Gue akan masuk ke sini ya, effects. Kita akan masuk ke colors. Kita akan masuk colorize di sini. Gue akan masukinnya yang biru tua. Nah, ini dia. Kita fade-nya kita naikin. Ini dia. Ya, ini ya. Kita akan naikin lagi. Oke, 88 lah. Nice, gini ya, menurut gue udah mulai enak. Oke, gue akan masuk ke ini lagi sekarang, draw lagi tadi. Setelah udah masih ngasih efek enak tadi, kasih draw lagi lah enaknya sekarang. Kita masuk ke layer baru. Ini sebenarnya kita langkah-langkah gue sebenarnya sedikit abstrak ya, kiri karena gue juga sebenarnya ini belum pernah nyobain ya. Ngedit foto ini tuh sebenarnya gue belum pernah nyobain, men. Gue langsung coba-coba aja sekarang di sini nih. Oke, gue akan masukin shadownya sekarang ya. Ininya hitam ya. Ininya oke, segini cukup. Opsi 8% aja cukup. Ini tuh sebenarnya, bro,
Kalau di Photoshop tuh kan ada yang di kita foto, jadi si foto si cewek ini dibalikin gitu ya, sebenarnya bisa. Tapi kalau gua juga sebenarnya lihat di Photoshop kayak gitu lebih enak, tapi kalau di PixArt pertama kayaknya susah kayak gitu ya. Menunya gua nggak tahu di mana. Yang kedua adalah masalahnya adalah enakan sendiri buat sendiri kayaknya Pak ya. Tetap aja enakan buat sendiri kayaknya sih kalau menurut gue ya. Ini kakinya Pak harus hitam soalnya sorry kebanyakan, soalnya ini cahayanya dari belakang ya kan. Kita akan pastinya kita akan turun dulu size nya. Ini dia sepatunya men, sepatunya hitam harusnya men. Oh my lord, tadi langkah gue sedikit abstrak kayaknya tadi ya, kurang beraturan. Dari kanan dari draw ke edit, dari edit ke draw. Aduh, teman-teman semua juga mungkin bakal kebingungan. Makanya gue minta maaf juga nih buat teman-teman semua nih, karena langkah gue yang kurang terstruktur di editan yang kali ini ya. Karena ini benar-benar gue baru banget ini ngedit yang ini men. Gue belum bikin ininya men, kayak bakal kayak gimana ya. Gue belum bikin apa-apa, belum kepikiran sama sekali lah istilahnya ya. Tadi gue ini langsung gue edit aja di sini, karena gue nggak mau pakai lama, langsung aja dah cobain kayak gitu main gue. Jadi ya kurang inilah terstruktur. Oke, ini sudah cukup kelihatan shadownya. Ini dia. Sekarang adalah mainin si ininya main sekarang nih ya. Pojokannya kita kasih warna putih di situ. Kita akan masuk ke sini, add layer baru. Kita akan menggunakan warna putih ininya, putih. Nice. Size-nya kita akan kecilin sekecil-kecilnya. Ini dia. Opacity-nya mungkin gue harus naikin sedikit. 9%. Ini 9% aja juga. Oke, ini kita akan taruh di pojok-pojokan sini ya, dikit kecil-kecil main dikit-dikit. Karena ini efek dari cahayanya ya. Oh my lord, kebanyakan kayaknya opacity-nya men. Gue akan kecilin lagi opacity-nya, mungkin 7%, 6% mungkin. Kita akan coba buat cahayanya di sini. Gak rapih. Sebelah sini juga. Oke. Sebelah sini juga. Supaya lebih efek-efek realistis lah, kena cahaya ya, cahaya lampu di belakangnya ya kan. Dan bagian depan nanti kita akan gelapin sedikit mungkin, apalagi bagian-bagian sini tuh ya, harus kelihatan banget. Oke, sebelah sini lupa gue kasih cahaya. Dia sebelah sini ya, cahaya putih dari lampu belakangnya ya. Di sini juga main gue kasih dikit. Di sini gue kasih dikit, di sini juga gue kasih dikit. Pinggir-pinggirnya gue kasih dikit pokoknya. No way. Ini ada salah. Ini nice my lord, keren ya, cukup ya. Oke, seperti itu cukup cahayanya ya. Oke, sekarang kita akan coba masukin shadow ya. Kita akan masuk ke add layer lagi, empty layer. Nah, ini kita akan nih ya, masih kosong. Kita akan pakai warna hitam sekarang, hitam. Nice. Dan size nya kalau hitam kayaknya kita harus gedein dikit size ininya ya, gede dikit. Nah, ininya yang kita kecilin opacity-nya 2% aja mungkin cukup. Nih kalau shadow kita harus mainnya
benar-benar hati-hati karena waduh, kalau misalnya salah dikit nih shadow ini menurut gue bahaya. 4% aja. Oke, di sini kita akan tambahin lagi shadow. Kan size-nya kurang gede, 4%. 45. Nah, ini dia. Shadow di sini. Di sini kasih shadow juga. Di sini kasih shadow. Oke. Di sini kasih shadow di sininya nih. Oke, kebanyakan lihat. Kebanyakan lihat. Oke, di sini kita akan kasih shadow sedikit. Nice. Oke, sebelah sini juga shadow-shadownya. Oke, ini udah gua kasih shadow, liatin di sini normal ya. Gua blendingin normal, kita ganti jadi overlay. Oke, lihat men, di sini kelihatan sedikit perbedaannya ya, warnanya ya. Jadi kita ganti ke overlay dulu tuh blending mode-nya supaya enak. Kita kasih shadow lagi di sini. Oke, di sini juga dikit-dikit aja. Sebelah sini. Sebelah sini. Mungkin alright, sudah cukup keren men. Dan di belah muka juga. Ini kita hapus shadow lagi dikit. Lihat teman, ini adalah tadi ya hasilnya ya. Ini shadownya tin. Shadow. Nah, ini ya tin. Cahaya tadi ya. Ini kalau tadi nggak pakai cahaya kan kayak gini doang. Pakai cahaya terung ya kan, jadi kayak kelihatan ya kan ada. Jadi lebih elegan menurut gua. Baru ini kita akan kasih sedikit cahaya di bagian mukanya sepertinya bro. Karena mukanya sedikit lesu sepertinya, kita akan kasih layer baru, empty layer, overlay. Jangan lupa overlay ya Pak ya. Tadi gua sempat lupa tadi waktu ngasih shadow ya. Kasih tahu kalian men bahwa blending mode-nya ganti dulu ke overlay. Gue lupa ngasih tahu tadi men. Tapi gue udah kasih tahu sekarang ya. Kita akan masukin lagi di sini. Mungkin sedikit cahaya. Oke, gue udah kasih sedikit cahaya men. Kita lihat dulu apakah bagus. Ini doang ya, kecil. Gak terlalu banyak ngaruh, liatin. Terlalu banyak ngaruh di sini. Oke, gue kasih cahaya sedikit doang. Nice, tapi di sini sudah cukup bagus ya menurut gue, Tin. Oke, teman-teman semua, sepertinya ini adalah hasil akhirnya ya. Setelah kita tadi bermain cahaya ya kan. Ini ada tadi asalnya gini ya. Coba kita akan hapus dulu. Yang asalnya gini tadi ya kan, gini doang tuh ya. Dan kita kasih shadow, ya kan. Dan gitu kita, oh my god, salah. Dan gitu kita kasih apa lagi nih, cahaya tuh ya. Efek cahaya, liatin perbedaannya men. Perbedaannya kelihatan ya. Kalau kita kasih cahaya, ini sebelum pakai cahaya ya kan, kayak gini. Sudah pakai cahaya, wow, kan ada efek-efeknya lebih keren menurut gua. Nah, ini kasih shadow sini main sama kita supaya biar lebih rapih. Dan ini gua kasih cahaya lagi di mukanya supaya lebih terang menurut gua. Oke, teman-teman, ini udah hasil akhirnya ya. Buat teman-teman semua, maaf banget kalau tutorialnya sedikit bikin pusing kalian mungkin. Tapi kalian kalau misalnya kalian cermati lagi baik-baik, mungkin kalian gampang pahamnya men. Ini kalau kalian mau ngasih efek-efek lagi men, kalian bisa masuk ke menu effects juga ya. Bisa masuk ke menu effects, tapi gue cuman kalau menurut gue segini udah cukup bagus ya. Gue nggak mau pakai efek-efek aneh-aneh men. Ini menurut gue udah cukup bagus segini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Jangan lupa gue seminggu sekali atau seminggu atau lebih ya, gue akan coba untuk buat tutorial edit foto men. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time bro.